TKP. Gue tadi jalan ngelokit naik mobil. Yang bener lu, temen gue deket sih. Dia yang ibaratnya yang selalu ngasih tahu gue dah nih, bener-bener apa yang dipikirin tuh bener-bener terjadi. Karena gue ketiduran doang men, wah parah. Yang gue pikirin nenek gue sakit, wah tapi keadaan lagi kayak gini. Masa iya sih nenek gue sakit denger denger kayak gini? Bener kabarnya gak? gak enak banget. Itu emang gue udah pengen, bener-bener pengen cabut gue men. Gue pengen cabut. Ah ya udah deh. Nah, nge-PC gue dikata nggak ada peri kemanusiaan nih men. Gue dikata iya pengen culik-culikan dah katanya. Lu ngomong gitu? Lewat sini lu gue culik lu, bye RDL ya lihat ya. Wah gue bilang lah kan gue udah lu lihat dong PC aneh, emang gue respon kayak gimana, kan gue nolak. Tapi masa iya sih lu ngejual mulu, gue deh sampai dijatuhin. Lu ngejual, ibarat kata lu ngejual barang nih, sama aja lu ngejual barang nih sambil ngejatuhin orang kayak gitu, maksudnya bersaing nih tapi nggak mau kalah, tetep ngotot. Akhirnya kayak ngatain gue ya nggak ada peri kemanusiaan, padahal dia nggak mikir, dia nggak bisa ngehargain mulu yang belakangnya. Nah, Dia yang ngajakin juga. ketahuinya gue dengar dari adik kelasnya emang dia yang nyuruh. Oh, dia yang awalnya nyuruh Ketemu tuh. RDL aja, lu mau gue tes kayak gitu mulu. Jadi emang rata-rata sih yang suka tawuran emang kayak gitu sih. Katanya kan budaya Tradisi, tradisi lah. Sekarang mau dibilang tradisi, tapi tradisi ya emang pikiran lu tuh di awal emang asik aja, pemikiran lu aja kan, harga diri nama lah. Iya, pengen harga diri berapa nih, lagi jati diri dah dicari masing-masing ya kan, bareng-bareng. Padahal tuh anjir nggak ada apa-apanya, anjir sampah bener sampah. Terus kelanjutannya gimana tuh yang tadi tuh? Di PC gue kata-katain tuh, wah gue pengen ibaratnya pengen diculik-culikin dah aja, pengen ngebalikin harus Senin nih minggu depan. Gue bilang lah silakan, gue mau welcome ya kan. Gue ibaratnya welcome, intinya gue udah menahan ya kan, kalau lu mau balikin ya gue welcome deh. Lu mau kapan ya udah, main sore ya, iya. Di situ gue banyak pikiran tapi gue capek, bareng gue bener-bener capek nih. Banyak pikiran nih, nenek gue sakit, akhirnya gue tidur tuh men, gue ketiduran. Bener-bener sebenarnya sih emang gue harus cabut, tapi gue mikir udah sulit dah tuh, pikiran gue udah buntu banget. Banyak pikiran, badan harus capek. Nah, bener parah. Akhirnya gue ketiduran, gue dibangunin sama nenek gue. Gas, sekolah lu udah pagi nih, mandi dia dah. Wah anjir, udah pagi tuh. Alhamdulillah nih ya kan, gue masih berkata, wah alhamdulillah nih gak ada apa-apa nih. Wah gue buru-buru dong, itu gue udah prepare banget tuh. Kalau untuk gue langsung ibaratnya gue gak sekolah deh, bodo amat deh. Masalah ntar ngomongnya gampang dah. Soalnya bingung udah kayak gini ya kan. Wah, gue ketiduran kok belum ada apa-apa, udah gue buru-buru dia kan. Nah, nenek gue tiba-tiba ngomong, kok di depan banyak mobil polisi? Yang bener mak, gue bilang gitu. Iya, coba lu lihat no, ada apaan tuh ya? Gue lihat ke depan, gue ngelongok bener. Ih anjir rame banget bener. Gue bilang anjir. Set, gue kayak pacar lo dijemput di rumah ya kan. Ini yang jemput, yang bikin deg-degannya parah sih pak, udah keringet dingin. Akhirnya gue bingung nih, cabut yang di otak gue udah cabut nih. Set, gue masih pakai set andukan loh, gue set andukan nih belum prepare apa-apa. Iya, lagi pengen masuk kamar mandi, nenek gue ngomong gitu. Akhirnya gue bingung, gue lari ke belakang nih. Dulu tuh sebelum waktu gue belum pindah, itu rumah nenek gue masih ada pintu belakang kan. Wah cabut dah nih lewat pintu belakang. Gue lupa, itu udah saking buntunya nggak ada pikiran yang kemana-mana, pokoknya tuh ada pintu, tetaunya udah diplur. Ya ditutup, iya gue bingung dah. Akhirnya gue masuk ke kamar lagi, gue tidur dah ya kan, gue speak tidur. Lu ngapa tidur lagi, kata nenek gue. Assalamualaikum. Wah anjir, nih dia nih, udah gue tetep merem aja, Bu ada yang namanya Bu Batem.
Batem. Nenek gue kaget dong. Nenek gue paling gak demen kalau ibarat Ada kata. yang nyebut nama ente. Nah, nenek gue paling gak ibarat kata nggak terima dah gue dipanggil Batem nih. Batem nggak ada yang namanya Batem di sini kan. Renaldi main masuk aja langsung tuh tim acak-acaknya dah. Tim acak-acak ya. Parah, gue dimasukin tuh. Nih dia. Ada apa nih Pak? Gue speak ya kan. Udah ikut. Bu, nanti anak ibu ada di polsek ya Kebonjeruk, dia bilang gitu. Kebonjeruk atau di Kembangan. Nah, nenek gua wah langsung shock dong ya kan. Gue paling sayang sih bener, paling gue sayang nenek gua, wah parah. Gue bilang, ini ada apaan? Maksudnya kayak gimana? Lu habis ngapain guys? Kata nenek gua. Enggak mak, ini makanya bingung, bersih kayak gitu. Ini anak ibu ngebunuh orang. Ih, nenek gue punya penyakit jantung tuh ya. Gue lari yang kenceng, udah amat dah berame-rame juga. Set gue sakit hati tuh, ibarat kata nenek gue lagi sakit men dikasih omongan kayak gitu. Padahal mah belum tentu Benar. iya, ibarat kata belum tentu kebunuh. Soalnya kan itu lu juga belum penjelasan dari lu nya. Nah, ibarat kan gitu. Sebenarnya ya susah sih klarifikasi. Walaupun udah di polsek nih paling menang nih korban. Paling menang pasti ya. Walaupun kita salah atau enggak, kita jadi korban, lu udah paling menang. Udah ngerasain tuh ya pengalaman lu. Parah pahit. Jangan deh udah capek deh, nggak usah nerusin tradisi sih sebenarnya. Nggak usah dipikirin deh berkata ke depannya nih ada yang cerita kayak gimana. Sebenarnya sih nggak penting, tapi itu yang cerita yang buat pembelajaran. Ibaratnya lu harus ngeliat ke depan juga sih. Wah udah ada contohnya gitu, hal yang lagi gue lakuin nih, ibaratnya yang lagi merasa ngelakuin nih. Lu ngeliat ibaratnya ngeliat video juga banyak konten-konten kayak gini, lu udah tahu gambaran ke depannya kayak gimana, lu bakal jadi kayak gimana gitu. Nah, pas tuh lu langsung dibawa tuh ke polsek. Dibawa gue kaget, gue dimasukin, gue masuk mobil langsung dilakban kan tuh, gue dilakban mulut juga nih. Mulut dilakban juga. Gue bingung, ini siapa kiri gue, yang gue tahu nih di kanan gue nih teman gue nih. Gue senggol nih, wah anjing lu. Gue bilang lu lihat lu ya, lu nyepuin gue, lu anjing. Dia nyaw, gue tuh musuhnya yang ngomong. Taunya apa men? Ini kiri gua nih Bocahnya yang sebelah kiri lu. Kiri gua SMA kedoyanya. Set disatuin lu gimana lu? Wah gua sikut. Tuh kalau nggak dilakban. Wah bener, gua gigit kupingnya bener. enggak bercanda boy. Set gua penggigit banget kayaknya. Kayak Dracula. Parah. Abis itu gua mikir terus apa lagi? Yang tahu rumah lu, yang tahu rumah gua lu. Temen gua lu, masa iya sih musuh tahu rumah gua? Taunya apa men? Ini teman gua mau musuhnya tetanggaan men. Yang kanan kiri nih. Iya parah. Ya punya tetangga musuh. Lu gimana pun ribut sama dia tahu. Akhirnya Mau gimana pun dia dulu ketubruk. Akhirnya nih bocah yang SMA kedoyanya request ngadu dah ya kan. Wah ini pak Batem. Dia nyebut, kata teman gua sih, gua kurang tahu juga. Dia nyebut nama gua mulu. Jadi tuh ya ibarat kata bapaknya jadi penasaran nih siapa nih yang disebut nih, bapaknya yang berseragam. Temen gua bilang, gua dipaksa soalnya dia nyebut nama lu. Wah Batem daerah ini. Set dijelasin lu bener-bener. Gua kaget lah ibaratnya, wah gua jahat apa nama lu sampai dicepuin kayak gini ya. Wah udah akhirnya dijemput teman begonya nih, temen gua nih yang gak dijemput-jemputin ke rumah nih, ibaratnya yang ikut-ikutan nih. Malah sekolah men. Sekolah. Dijemput di sekolahan. Aduh, udah parah dah. Biar dijemput di sekolah. Ibarat kata set gue jadi dia nggak bakal gue sekolah. Udah amat mau pelajaran apaan, ujian apaan ya kan. Udah sendiri dulu sih. Nah, tapi udah mau kayak gimana ya kan, bangke ditutupin bakal kecium. Iya kan, bener gak? Bagaimanapun juga ketahuan ya. Iya, parah. Udah kayak gitu, akhirnya dijemput. Gue pertama berlima doang nih Yang dijemput tuh. Nah, diajak satu orang buat ke sekolahan.
katanya sih ke teman-teman gue yang jemput sekolahan, per kelas nih dicatetin namanya nih, dipanggilin. Katanya ada Habib di bawah yang semalam ikut pengajian, dibicandain mulu emang. Sama kesiswaan iya dibicandain kayak gitu. Ikut pengajian katanya. Pengajar mana Itu makanya. Tapi guru kalau ibaratnya itu pengalaman gua di waktu dulu ibaratnya kelam dah, masa-masa ribut ya kan, dari mulai dari per daerah, ibaratnya lingkungan sih men. Lingkungan gua kalau ibarat teman-teman gua yang tinggal di komplek-komplek ya kan, nggak punya temen, pasti cuma ngalamin ribut di sekolahan doang. Ribut Pasti sekolah, ya. bener. Dia daerah, gua karena ibaratnya faktor lingkungan juga sih, dan pribadi gua paling utama sih, bener. pribadi sih pasti biasanya Parah. pengikut aja. Bingung gue, jadi apaan begini? Cuma ibarat kata 3 tahun ini 3 tahun yang kita jalanin hampa, Nggak ada yang bisa diambil ya. parah. Mendingan gak usah dah. Lu lihat nih ya gambaran nih ya, gua tuh Udah banyak lah contohnya, Iya, bener. udah banyak konten yang kayak gini yang bisa diambil hikmahnya. Tinggal dari diri lu pada dah, ibaratnya yang masih di sekolahan, yang masih nyari jati diri, harga diri sekolahan lu, yang mau tingkatin sekolah-sekolahan lu. Dari pribadi lu aja sih sebenarnya, contoh lu udah lihat, tinggal pribadi lu doang, tinggal ngejalanin. Mau lu arahnya kemana ya. Nah, bener. Nah setelah kejadian itu berarti kan lu di DO tuh ya dari sekolah ya. Iya, gua tapi ngerasain sih ibarat kata seminggu deh Di dalam tuh. iya benar, wah sedih banget. Itu di dalam lu diapain aja tuh? Ya ibarat kata sih kalau di dalam bukan masalah di dalam langsung dibawa ke jauh ya, ibaratnya ngurus-ngurus dulu ya kan, masih di polsek ditaruh di ruang BAP ya kan. Berarti lu seminggu tuh di dalam ya kan. Seminggu kurang lebih. Habis itu di DO terus gimana tuh kelanjutannya sekolah lu? Gimana? Gua Senin dikasih sekolah men. Masih dikasih sekolah ya? Masih dikasih sekolah. Gua udah mikir karena gua udah auto deh, maksudnya udah nggak ada harapan lagi di sini. Kelas 1 udah, yang masalah lalu dah ibaratnya banyak dah, udah nggak ada toleransi lagi lah buat gua. Emang yang dicari tuh sebenarnya sih yang menonjol, ibaratnya menonjol kepalanya. Berarti setelah itu udah efek dampaknya lu ngerasain banget ya? Parah, udah bener-bener ngerasain sih. Udah sebenarnya ya anjir, udah susah gua inget sih sebenarnya, nggak perlu gua inget lagi sih yang kayak gitu-gitu, ibaratnya negatif lah. Udah ada udah rugi banget udah. Akhirnya gua di DO, hari Senin gua dikasih sekolah nih, kepala gua botak kan nih. Wah, gua udah malas masuk sekolah, masuk kelas nih. Gua udah pasti gua di depan aja, udah gua pikirin aja. Anjir, teman-teman gue bisa juga nih kayaknya. Sambil nungguin rapat wali kelas semuanya. Ada deh guru, ya berkata guru-guru dah yang tetep care sama gue ya kan. Yang masih kontak-kontakan juga sampai sekarang gue. Ibarat kata lewat WA nanya kabar kayak gimana, sama orang tua gue juga. Karena ya guru sebenarnya sih harus anak bandel yang disayang, bukan anak-anak orang pinter. Iya. Bener. Emang bener harusnya kayak gitu. Orang pinter disayang. Lah dia udah pinter, ngapain diajarin lagi? Ajarin aja yang bandel biar bener. Makanya rata-rata guru yang lebih care itu sama anak-anak bandel Nah, biasanya. ibaratnya kan kayak gitu. Guru kalau care-nya sama anak pinter, udah pinter, mau diajarin apa lagi? Kita jelasin dia langsung tahu. Nah coba gue, ibaratnya ya bukan gue ngerasa gue ngakuin diri gue bandel sih. Ya emang begini. Gitu ya. gue sekolah tidur doang, ngapain ya kan. Akhirnya 3 tahun ya kan, gue dapet 2 tahun deh berkata ya, 2 tahun dah. Iya, gue bingung nih sekolah, gue nggak mau lagi nih bareng selingkungan kayak gini. Maksudnya gue mau pendidikan gue beres dulu men. Ibarat kata
pendidikan gue beres, ya tetap gue silaturahmi tetap ke RDL. Orang gue gue cuma pergi dari Muhammadiyah 15 sih, bukan ke Red Labels, ya kan? Yang lu tinggalin sekolahnya bukan keluarganya. Nah, ibaratnya Muhammadiyah 15 sama Red Labels tuh sebenarnya beda. Red Labels kekompakan, kebersamaan, udah kesolidaritasan. Ya kalau Muhammadiyah 15 ibaratnya tuh cuma satu sekolah yang buat kita nyatu doang udah. Iya, gedungnya aja. Nah. Yang lu tinggalin gedungnya, Bener. keluarganya jangan. Gedung hijau, batik cincau. Nah setelah itu lu lanjut sekolah kemana tuh? Ada Paket. salah satu enggak, Oh lu nggak sekolah paket? gua nggak mau sih. Paket deh. Parah, gua paling nggak mau. Gua tetap usaha. Gua diem nih di teman-teman gua yang lagi pada yang semuanya dah ya. Nih tiap pagi ngumpul. Gua demen ngeliat temen gua, anjir semangat banget nyari sekolah ya kan. Wah keren gue bilang. Udah waktunya emang benar-benar dia udah pada mikir kali ya, udah bukan masanya lagi ya kan. Ribut sana sini, nggak hari apaan aja, nggak mikir jadinya apa? Nggak mikir nih musuhnya siapa nih. Intinya ribut, menang kalah bodo amat gue. Penting ribut. Iya. Jadi udah capek juga ya. Parah, capek banget sih. Saya kira masuk sekolah mana tuh lu? Ada di salah satu, gue alhamdulillah sih men, tapi gue dapet negeri. Berarti Sama negeri di daerah Tangerang sih. sama kayak Abal nih, keterima di Iya negeri. benar. Itu kalau itu sebenarnya nih yang di DO semuanya nih. 14-nya nih. 14 ya. Angkatan gua ada 15, angkatan gua 9, adik kelas gua 6 apa? 2020 gua 6. Itu ya paling gua sedih sih men. Set kasihan banget dia baru masuk kelas 1. Angkatan 20 baru Anjir, karena yang dia pikirin cuma tradisi. Jadinya ya anjir baru ngerasain masa putih abu-abu, ibarat kata ngeliat perempuan dah ngelirik baru udah kena imbasnya kan langsung. Akhirnya anjir baru awal udah pada hancur aja. Akhirnya sebenarnya nih pihak berwajib ngomong satu DO semua, nggak di DO yang nggak di DO semua, kasih ibarat kata kasih pelajaran. Iya. Gue mikir alhamdulillah nih masih ada kesempatan sih sebenarnya barengannya anak kelas 1 di kelas gue yang belum ibaratnya masih suci dah di dalam ruang BK. Masih suci. Iya bener. Akhirnya bener-bener wah capsek gue bener-bener udah gerah banget kali ya sama nama Red Labels nih, gara-garanya udah rugi banget dah dari atasnya. Wah udah merasa gerah akhirnya dua semuanya bete lu. Gede tuh semuanya yang ikut bener-bener ke semuanya nih. Anjir ngumpul nyari sekolah. Gue tetep tidur. Orang Senin sekolah, Selasa diumumin nih suruh balik sekolah lagi. Tuh gue enggak, gue dibangunin, gue tidur aja udah. Orang DO ngapain sekolah gue, bikin keluar air mata aja. Kan ibarat kata gue nggak mau keliat air mata lah, ibarat kata yang lo tahu kan air mata tuh sedih kan, hatinya belum. Iya. Ibarat kata gue selalu smile, iya kan, hati gue senyum. padahal mah mikirin aja ya kan. Mikirin aja. Akhirnya Selasa gue ditelepon tuh sama bokap gue, kan orang tua pada datang tuh. Bokap gue nih datang, ditelepon, bang sekolah bang, cepetan bang. Ngapa emangnya? Udah cepetan, nih teman-teman abang lagi pada ngumpul nih. Orang udah dikeluarin, emang dikeluarin kan? Emang udah pasti dikeluarin, orang belum. Bokap gue ngomong kayak gitu. Kayak ibarat kata, ya pokoknya lu harus ketemuin temen-temen lu doang lagi. Soalnya lagi pada sedih di lapangan ya kan. Enggak deh, udah nanti aja ya, ketemunya di tongkrongan aja. Itu gue biasa aja udah pelangap-pelongo. Gue pelangap-pelongo setelah kejadian itu, gue pelangap-pelongo. Gue mikirin men, anjir, gue gagal banget ibaratnya. Gue mau lulus sekolah yang gue mau, orang tua udah ngikutin sekolah di sini. Yaudah nih urus cek. Yang gue pikirin anjir, Di tengah jalan ya. Iya sayang gitu. Akhirnya tetap di Jakarta nih, ada nih satu cerita lucu nih.
temen gue nih ada 2 orang nih yang bagian dari DO juga, masuk sekolah di Acas SMP gue. Dia berdua nih, ibarat kata tablo udah tablo banget, udah tahu lagi kasus lagi meledak nih. Dia berdua dengan dari sekolah yang sama, dia masuk sekolah, diterima di sekolah sehari. Ditanya, nanyainnya gue men, nggak tahu kenapa itu Acas sama gue, ya aduh pusing dah gue. Mungkin dari SMP kali ya. Iya udah gede banget kayaknya sama gue ya, nggak cukup gitu 3 tahun. Ditanya kenal nih gak, dia jawab kenal, dongonya gitu, kenal kayak gini. Oh berarti kamu satu kasus ya sama dia. Wah anjir, bego. Nah gue mikirin nih, gue nggak mau di lingkungan Jakarta lagi. Jakarta gue cukup red label, gue nggak mau nih ibaratnya, wah jadi sensi-sensian dah ibaratnya. Lu lupa lu sama nih, ya kan. Gue mikirin, akhirnya gue ikutin kata orang tua dah. Mau gimana, gue udah nggak pernah dengerin omongan dia selama sebelumnya ibaratnya, sebelum terjadi apa yang gue pikirin tuh bener terjadi men. Wah gue bingung sih, parah. Dia ngajak, udah deh pulang aja deh ke daerah Tangerang, ada daerah rumah gue kan pindah ke sana. Akhirnya gue tinggal di sono bareng keluarga. Lu mau sekolah di mana? Gue bingung ya kan, di Tangerang sekolah apaan yang gue masukin? Iya ibaratnya sekolah apaan? Iya gue nggak tahu. Emang adanya apaan? Iya emang sekolahnya sini adanya apaan? Emang sekolahnya di sini ada apaan ya? Emang bener sih tujuan orang tua gue tuh kayak ya gue tuh harus jauh dari ibaratnya lingkungan kayak gini. Lu harus fokus ini, sekedar silaturahmi ya nggak apa-apa lah selagi positif ya kan. Gua bilang di daerah Tangerang, adanya deket rumah di mana? Ada nih disebutin 2 sekolah ya kan. Ada SMA negeri juga dua-duanya nih. Nah, ini nyokap sama bokap nih nggak sinkron nih. Yang ini maunya di sini, yang ini mau di sini. Gue pikir ya udah dah lihat dulu dah sekolahnya. Emang nih yang akhirnya gue tempatin sampai lulus nih, emang gue udah lihat udah lama. Kalau gue lagi balik ke Tangerang nih, ikut tes di daerah di sekolah yang syarat nyokap gue ikut tes. Ya otak gue bebel dah ya kan, tablo. nggak bisa mikir, gue dikasih soal gue bingung ya. Udah salah aja, masih ada ibaratnya, wah ada toleransi lah ya kan, masih diterima nih. Soalnya kan nggak ada yang tahu juga, tapi ada salah satu guru yang tahu, dia tahu gua, tapi juga nah masalah gua dia tahu, tapi dia nggak cerita tuh yang gua. Makanya gua nggak mau dia kesel nih sama gua nih. Gua nggak mau dia kesel nih, pokoknya gua harus rajin nih kalau pelajaran dia. Wah gua bingung ya kan, wah ini kayaknya tahu. Dia cerita rumahnya di Joglo men. Wah anjir dunia sempit banget, parah. Mau kemana ini gue? Anjir gue diem. Tetep ya walaupun kayak gitu sih gue tetep ya pribadi gue, tujuan gue mau bener sekolah di situ. Nah udah gue nyaru mungkin gue. Ini guru selalu kayak senyum mulu, ngelus gua ya kan. Terkenal nih danger dah, paling ditakutin katanya. Tapi gua ya karena orang di Jakarta sekolahannya gitu ya kan, santai. Ibaratnya gua udah kebiasaan di swasta men, SMP swasta ya kan, negeri nih. Gua kaget dikasih tugas ya kan, ini anjing gue jadi rajin belajar. Gua bilang nyokap gua malah seneng, udah biarin dah, biar lu ngerjain PR aja, lu kerjaan lu ya kan. Akhirnya gue sempat ngeluh juga gue main di situ. Emang hati gue nggak mau ke situ ya kan. Gue ngeluh dikit, sekolahnya kayak gini, parah. Gue nyaru bener-bener sulit sih sebenarnya kalau buat nyaru. Gue sempat ngeluh minta pindah.
gimana tuh? Gue minta pindah ya kan. Ini sekolah yang satu ini masih denger masih ibaratnya ributnya sama sekolah yang gue masukin. Tujuan gue jadi saling musuh, versus ibarat kata. Rival malah ya, malah sering ribut. malah rival ibarat kata, entah futsal entah apa ya. Akhirnya gue masuk sekolah, bahwa udah biasa ibaratnya style nih kelihatan banget nih, shot gue langsung ditegur men. Kayak ibarat besok celananya nggak usah dipakai lagi nih, buang nih, style Jakarta pelajarnya nih, buang katanya, jangan nggak kepake di sini katanya. Dia anjir, baru kali ini gue diatur pakaian di sekolah ya kan, buset, sampai nyeplak juga gue pakai tuh celana, bodo amat gue tetep pakai ya kan. Wah, ditegur dan yang main satu nih guru ditegur ya. Bapak juga ngerti sih, kan bapak ada di SMA negeri yang Kebonjeruk yang Jalan Panjang, dia sekolah di situ, alumni situ, dia ibaratnya tahu lah Jakarta kayak gimana sekolahnya ya kan. Dia doang yang pahamin bener semuanya, kadang gue lawan bener lah. Iya lu, gue lawan lu, ibaratnya guru nih yang batu nih, ya gue udah nggak bisa nyaru lagi, gue udah capek gue dikata-katain ya kan. Gue udah tidur nyaru, gue nggak mau kayak dulu. Udah, prinsip gue tetap itu, gue nggak mau kayak dulu. Gue tidur, gue dikata nangis parah, gue tidur di meja. Biasanya kan gue tidur di kolong, injakan kaki buat guling. Biasa gitu emang. Bener, tuh gue tidur di meja, wah pegel banget ya kan. Wah, gue dikata nangis anjing, ayo siapa yang bikin nangis anjing, sakit hati tuh gue di situ ya kan, gue udah. Nah nih orang gue tetap gue inget nih, emang bocahnya kayak santai banget sih ya kan. Akhirnya ada satu orang ngajak gue nongkrong, berbaur dah, bang nongkrong yuk katanya. Dia ngomong gitu. Iya, nongkrongnya deket tuh di daerah sekolah juga, deket ya kan. Oh becik gue bilang, masa iya ini sekolah gua, masa gua nggak betah sih. Gue nyari, ibarat kata nyokap gua tuh ngomong, lu harus cari lingkungan lu, emang pantas sebenarnya buat lu berubah lingkungan yang kayak gitu. Gua mau nyaru, udah tetep nyaru ya kan. Ada satu orang yang kenalin gua, sialan berkata nyeplosin langsung men, bottom anjing Langsung ngomong gitu tuh. wah parah. Ibaratnya wah ini bottom, lu bottom LDL gini, wah jelasin. Wah dia tahu kartu gua nih, gua bilang nih beda kelas sih untungnya. Di sono parah men, gua nggak bertanya kenapa. Itu tahunya nih sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kelas gitu-gitu aja. Jadi itu berkubu-kubu men, satu angkatan nih. Nama angkatan ada, tapi nama per kelas juga ada, saling berkubu-kubu. Tuh gua paling gak masuk. Biasa di RDL gua mau set semua, ibaratnya satu semuanya nyatuin. Ini gua bingung gimana caranya nih sensian ya kan. Gua cari tahu lebih dalam ya kan. Bodo amat, gua kelas ini gua main gara-gara ibaratnya gua ikut ekskul futsal. Gua ke kelas ini main. Ditegur gue, lu ngapain sih ke kelas itu, ke kelas itu ngapain sih? Oh, ditegur gitu. Iya, gue bilang, dia emang kenapa sih, orang teman sekolah gue semuanya, bukan ibarat selama gue SMA di sini bukan lu doang temennya. Iya. Masa iya sih gue yang gue kenal sekelas anjir, padahal mah satu nama satu angkatan lulus bareng ya. Wah udah sulit dah tuh, gue males dah. Akhirnya kebongkar semuanya men, kebongkar. Akhirnya kebongkar. Di situ gue harus bingung, gue kayak gimana. Gue nggak mau, gue bukan Batem. Yang gue pikir gue di Tangerang, gue bukan Batem. Batem gue di Jakarta ya. Nah ibaratnya gitu, dipanggilnya gue kan Renaldi ya. Dia doang nih manggil Batu bener. Gue PC kan, dia manggil gue tegur 2 kali ya kan. 3 kalinya nih tetep mau nggak mau dah ya kan. Mop juga lah dikit, gue udah nyaru lu, gue udah tegur ya kan. Mop juga lah dikit der, berarti mop dikit deh. Yaudah iya, bener-bener dia yang tahu udah kesebar juga, jadi bingung. Akhirnya ya udah
ini tuh diri gue kan, bingung gue mau kayak gimana, nyaru kayak gimana, udah tetep nggak bisa. Yang jadi tuh gue sama di sekolah tuh ya dikenalnya gue tukang tidur sih. Lebih Parah ke tempat tidur ngantuk parah sih. Ibaratnya gue pulang sekolah biasanya kan ibaratnya nggak bete lah, langsung pulang ke rumah ya kan. Gue mainnya apa, sekolah di sana nongkrongnya ke RDL. Gue bilang anjir capek, badan juga capek kan, sekolah pagi lagi. Ibaratnya kalau di RDL kan tetep pulang malam nih, ibaratnya sekolah sampai pernah ibaratnya nih pak saking fokusnya lagi membludak-bludaknya ribut sekolah, pulang tuh ribut, sore nongkrong, malam ribut, itu sampai apa men, balik subuh mandi berangkat sekolah lagi gitu terus tuh. Wah gua pikir anjir hancur banget kayak gini ya, ngapain kayak gini ini kan set pakai seragam lu sampai subuh ya kan, set parah sih. Apalagi ribut lagi jadi korban dah, itu yang dipikirin. Karena ya ribut bareng, selesaiin bareng-bareng, nyari dana bareng-bareng, mau gimana pun gitu sih. Pas di Tangerang akhirnya gue tetap nggak bisa nyaru, dan ada ibaratnya kan ada akun RDL ya, di followin sama temen-temen SMA gue di sono yang di Tangerang. Nah pas gue nge-like, gue lihat namanya, bah kenapa jadi dia nih muncul, wah dia tahu kebongkar gue semuanya dari sini. Gue bilang anjir, ah iya udah gue diem aja, gue tetep nyaru ya kan. Akhirnya dia bocah sotoy banget nih, ajak gue ribut dong nih. Gue bilang gitu, iya gue cuek, dia apaan sih, lu ngapa begitu dah, gue bilang ya. Gila nyaru aja, ajak gue ribut apa, gue pengen ke Jakarta. Dia bilang apaan sih, gue paling gak demen gue sebenarnya kayak gitu. Maksudnya kayak apa sih lu kayak gitu ya kan, padahal kan gue belum lama berteman aja gue tahu lu siapa ya kan. Nggak usah kayak gitu maksud gue ya kan. Akhirnya nongkrong. Nah ini paling pahit nih, gue udah akrab nih ibaratnya nih sama yang di tongkrongan tuh 7 orang 6 orang tuh gue udah akrab semua. Selang gue sekolah berapa bulan di DO semuanya meh, tuh yang kubu-kubu yang gue lagi deket di DO semuanya. Gue nggak sekolah, gue pikirin gue cabut, gue ngeluh lagi. Akhirnya gue udah mau nyaman, ibaratnya lagi mau nyaman tuh dia nih katanya sampai naik ke kelas 3 baru pindah, dikasih kesempatan. Tapi yang ada yang ini yang tadinya ibaratnya yang gue gedek nih pindah nih deh, yang tadinya awalnya konyol dah ibarat soto ini di kelas ngata-ngatain ya, dipindah. Gue tanya pindah kemana ya, di kota 3 gue ya anjay. Ini mah karena kemauan gue aja nih, orang tua gue tetap ngikutin nih ya udah, gue bilang. Dia tetap nggak tahu gue sebenarnya, dia nggak tahu gue Lama tahu nama doang kali, simpang siur aja. Lama kelamaan dia sekolah, teman gue yang dia di K3 kan gue klub juga ya, ibaratnya angkatan gue, dia datang ke angkatan gue main. Kadang juga ini dia ribut, anak-anakan gue bawa juga ya kan, jadi deket gitu. Nah ini bocah lagi pengen ibaratnya lagi pengen di mock dah. Nah gue bilang, dia bilang pindah dari mana lu ya, dari SMA negeri ini Tangerang. Oh lu kenal lu barengannya Batum dong, dia kata gitu. Dia nggak tahu Batum siapa, dia bilang Renaldi. Oh iya itu mah temen gua di kelas. Emang apa bang, dia baru masuk, dia bilang gitu ya kan. Dia nggak tahu tuh, intinya gua tahu dia nyolot dah aja. Gua tetap nyaru aja, diam. Oh lu temennya, di telepon gua langsung, halo ada apaan, gua bilang ada apaan. Ini maksud gue mau nanya nih tem, apa? Ini bener temen lu bukan? Namanya ini.
wah iya tuh temen gua, walaupun ibaratnya gua tetap baik dah, walaupun lu kayak gimana pun ya, jagain, temenin ya, jangan diapa-apain. Baru lagi pengen di ini bahasanya kan lagi ditanya-tanya, dia gue nanya, taunya dia kenal, serius tem nih, iya udah pokoknya ajak nongkrong aja, ya udah ya tem, nggak dia apa-apain, ya udah. Tiap hari semenjak itu tuh tiap hari sekolah kerjanya video call gua. Kerjaannya video call lu. Dia ibarat kata gua nggak perlu ngejelasin sih, intinya lu tahu sendiri kan, ini kan gitu, ini orang ntar juga nonton nih. Yang merasa nih emang nih. Kacau lo, terima kasih lo obat. Akhirnya dia video call sampai nongkrong nih, lu nongkrong aja, gua nggak perlu ngejelasin kan ibaratnya gitu. Gitu. Udah pertama dia masih manggil Renaldi, iya no ini makin ke depan udah biasa Batem. Akhirnya satu sekolah tuh jeder Batem anjing gue bilang Tempat gue yang di Jakarta sekarang akhirnya udah tahu di Tangerang. Ada sih cerita wah, gue walaupun ibaratnya nggak ada kasus apa-apa nih, nggak ada ibaratnya nggak ada kedenger nih di Tangerang, gue ribut juga main di sana. Ribut juga tuh. Untuk gue ribut bukan karena ibaratnya teman gue udah tahu gue dah ibaratnya ya kan, kita temenin dia mau berantem katanya, Dia temenin sama lu. iya, tawuran nih, enggak dah gue bilang. Karena situ lu udah kayak Iya, orang gue udah nggak mau kok, gue bilang kayak gitu ya kan, gue udah nggak mau gue. Orang buktinya aja udah kayak gini, gue kejadian kayak gini ya kan, pahit banget men, masalahnya kayak gitu, nggak usah lah maksud gue. Enggak nih mah 1 lawan 1 nih masalah gue. Wah keren sih tuh, paling naik ibaratnya kalau partai nih, gue demen sih. Tapi bingung gue partai sama siapa ya. Iya, Jadi zaman ibaratnya di RDL nggak ada partai, orang RDL taunya berantem doang tuh, tawuran ya partai. Tapi apik sih para ibaratnya partai satu-satu, nah dia minta temenin. Gimana tuh pas kemarin? Akhirnya dia udah berantem, wah anjir ibaratnya untuk orang nih yang punya masalah ada temennya men, Ada temennya. bah gue langsung netting dong, wah dimakan nih temen gue ngebut dari jauh, udah langsung tabrak aja dah jeder, wah udah langsung keluar ya diri guanya keluar udah, duh tonjokin nih rame-rame, udah ikutan nih, wah temennya ngangkat gue dari belakang, temennya bolanya gede banget lu, alumninya taunya, Alumni. iya ngangkat gue, wah lu ngapain ngangkat gue, ditarik sama temen gue juga yang gendut jeder. Ya udah. Gue ngurusin teman gue aja dah nih lagi disungsepin ya. Woi tahan dulu nih ramen. Woi lu siapa? Digituin gue di mall. Renaldi yang baru pindah dari Jakarta. Iya sih, gue gituin doang, gue gituin. Oh iya, maksud lu apaan kayak gini? Anjay, itu jadi apa? Itu gue yang jadi yang ribut. Jadinya lu yang ribut. Yang dipermasalahin jadi kasusnya gue nggak jelas sih. Gue jadi sangkut paut deh, gue cuma ngomong ibaratnya nemenin. Wah keluar nih bener. Ayo kalau lu mau ramean nih ke tongkrongan gue, ayo nyamperin gue ikut aja nih, gue ikut ke tongkrongannya nih. Nah tongkrongannya ini ada satu sekolah, ada satu orang nih yang pernah ada masalah sama gue, masalah futsal. Dan dia tahu dengar dari temennya di Adika 3, temen gue juga. Akhirnya dia belum minta maaf, gue tetap mau terima nih, wah bener nih udah perang nih udah nih, ibaratnya perkumpulan yang masalah dah, ibaratnya perkumpulan masalah sama gue nih belum clear nih, gue masih kesel dah, gue bilang gitu, tadi kata-kata anjing ya. Dia ngejelasin dah nih, ya lu ngapain orang lagi partai lu ramen, lu juga bawa orang, kalau partai mah sendiri-sendiri aja, orang gua aja mantau dari jauh, ngapain temen lu sampai di sampingin ngaturin tuh, kalau lu bisa aja kan temen lu ngikut. Itu parah. Akhirnya gua bilang ya udah lu mau kayak gimana ya, maksudnya gua nanya bang, maksudnya lu ngapa kayak gitu ya, dia nanya kayak gitu, lu nggak usah ibaratnya kalau lu kesel nih sama gua, ya udah lu kan udah bawa nih kalau mau ramean, ya udah ayo ramean, gua bilang ya udah ayo rame-rame, gua bilang
pas banget nih temen lu dia aja punya masalah sama gue belum clear, gue kata gitu. Gue sosok ngemop dah ya, padahal gue nggak tahu lu di Tangerang kayak gimana. Iya bener, Asal aja udah. asal-asal aja ya kan, intinya ngemop dulu dah ya kan. Iya itu nyaut lagi orangnya. Nyaut? Iya bang, kayak dipanggil lah temen gue ngajak, dia masih sensi lagi sama gue, gimana ya gitu, tolong tuh sama temen gue deket deh, ini dijelasin ya udah. Yaudah nih bang biar clear aja nih katanya, gue juga tahu lu siapa, temen gue juga temen lu juga bang katanya kayak gitu. Ya udah nih biar clear kayak gimana bang, gue juga sebenarnya nggak terima juga dia nggak bawa tongkrongan gue, dia udah nggak nongkrong sini bang. Jadi itu tongkrongan bukan satu sekolah doang men, Banyak ya. banyak. Dan gue ngomong, emang di Tangerang kayak gimana sih kalau berantem, kalau ramean gitu, maksud gue gitu. Entah untuk partai rame-rame apa tawuran, maksud gue gitu ya kan. Dia diem. Udah deh bang, gue lepas tangan dah, ibaratnya yang nih, gue minta maaf aja nih sama lu, sorry nih bang nih. Ya udah lu mau gimana lu? Gue gitu akhirnya, ya udah deh kalau lu nggak ada jawaban, jangan salahin gue ya, ibaratnya kalau ada apa-apaan gitu ya kan, terutama ya dari diri lu yang ngebawa ke sini, maksudnya nggak ada hak banget ya kan. Terus gue mikir, gue nggak mau ngelakuin ini lagi, gue nggak mau. Udah dah tuh, selang nggak ada kabar nih, dateng men, sekolah gue dikandangin rame banget. Dikandangin tuh. Malam sih Tangerang. Nah, iya nih, ntar pada sensian bocahnya. Maaf nih ya, gue di Tangerang nih cerita kelam aja gue. Kita masalah lu gak ada provokasi. Iya nggak ada provokasinya gue. Emang dia datang di situ, gue baru banget cabut, dia datang rame banget. Gue diteleponnya nyari lu, siapa nih yang masalah kemarin? Wah, kok masih ada aja nih, kemarin nggak ada kabar. Akhirnya telepon itu perwakilan semua sekolah SMA negeri Tangerang ini semuanya kumpul. Akhirnya dia mau minta clear, dia bilang ya gua clear ngikut, gimana aja gua ngikut, gua kata gitu. Iya, maksud gua tadi gitu. gua nggak tahu apa-apa. Tapi gua gak mau minta maaf lah, kan bukan kesalahan gua. Iya, pribadi sama pribadi, ngapa jadi lu fokusin ke gua ya kan, aturan ke temen guanya aja. Tapi gua ya tetep dampingin dia lah, lu aja didampingin. Gue tiap datang nih gua bodyguardnya dua biji ya lu nih kan, apaan lagi gue bilang nggak kepake, gue bilang ya kan. Akhirnya udah dijelasin dah nih, nggak tahu ketua nggak tahu apa. Jadi itu di Tangerang ada men yang ngadain Bhinneka Tunggal Ika SMA Tangerang. Jadi semua sekolah Tangerang nih ngumpul di dalam lapangan, apa ya, pokoknya di dalam lapangan tuh semuanya ngumpul bikin Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak nggak boleh ada yang tawuran lagi, kita nyatu semuanya, jangan ada ribut-ribut lagi. Dan di situ gua belum ada gua sih kayaknya dah. Gua bilang kan gua juga udah ngadain Bhinneka Tunggal Ika bang, bukannya gua nggak mau, gua takut ya mas dia ngomong kayak gitu. Bukannya gue takut nih, tapi gue ngehargain apa slogan yang kemarin gue udah buat. Wah ketua nih, gue bilang ya emang kan gue tetep ngotot dah nih, berkata wah pikiran gue muncul lagi nih, otak kotor gue nih muncul lagi nih. Ya kan sekolahan gue nggak ngikut bang. Emang sekolahan gue ngikut kan nggak ada, kan gue nggak ada yang datang. Gue bilang kayak gitu. Ya tetep aja bang, kan sekolah lu juga bawa Tangerang katanya, bawa Tangerang ada ibaratnya posisi lah paling utama di Tangerang gitu, mau nggak mau harus ikut. Ya orang nggak ada yang datang berarti gue nggak tahu perjanjiannya lah, buat begitu. Gue tetap nyelemen, ya udah deh bang, daripada ribet nih kayak gini, udah rame juga, gue mau clear aja deh. Ya udah, sorry nih bang, ini ya udah gue jalan nih. SMA nya udah pada bubar nih, paranin men sama STM gue men. Kiparan sama STM. STM apa dah? Ini dia nyari gue karena
dia nggak terima apa yang sebelumnya gue ngomongin, kayak emang kayak gimana sih di Tangerang masalah yang ramean itu. Nah ibarat kata gue bertanya, bukan ngerendahin Tangerang loh. Jadi maksudnya omongan lu gitu. nyebar tuh. Nah disebar, bener-bener disebar, karena yang punya masalah ini nih. Nah, lanjut tuh, jadinya yang diparahin STM. Kan ibaratnya udah diparahin Tangerang, nggak terima kata-kata gue yang sebelumnya tuh, dia nggak terima. Nah ini SMA-nya ngomong ya, sebenarnya gue udah clear bang, tapi ada yang nggak terima nih STM gini. Karena temannya ya teman SMP-nya tuh selingkungannya ibaratnya tuh di STM tuh gue paranin, gue diparanin. Lu yang namanya Batem yang dari Jakarta, iya bang, maksud lu apaan ngomong kayak gini anjay? Gue bilang, nggak ada maksud apa-apaan bang, kan gue nanya ibaratnya rameannya di sini kayak gimana. Ya namanya gue di Jakarta Iya biasanya. ibaratnya kan bingung, ibaratnya partai rame atau tawuran ya kan, gue kan nggak ngerti. Lagi juga emang lu nggak malu bang, gue gituin ya. Ibaratnya kan nih SMA lah, gue Tangerang juga, soalnya lu udah bawa Tangerang. Lu masih seragam gak sih lu, katanya gitu. Jam segini udah ganti seragam aja. Gue iya aja, udah iya. Temen gue pada diem aja, gue bingung. Anjing gue dikata SMA emang begini. Ulang ya SMA emang kayak gini lu nye. Ibarat kata lu nih sebenarnya sih bukan masalah lu, bukan masalah ini sekolahan lu gitu. Iya, mau melibatkan aja, penasaran gitu, pengen ikut nimbrung aja. Nah akhirnya dia keke nih minta ribut aja. Ya udah lu mau ribut gak ini? Ya udah bang nih, ada kontak gue sih. Nah ini temen gue, ini ada gue kontak-kontakan. Ini yang anak SMA nih, sotoy juga, dia yang sotoy. Jakarta mah biasanya mah Jumat sehat mulu nih. Apaan sih, gue bilang anjir. Bocah apaan tau dah tuh, gue nggak ngerti lagi dah ya kan. Lecet tuh Iya, masa lalu tuh udah parah dah ya kan. Akhirnya dia bilang minta ribut nih. Ya udah gue terima ributnya. jadi itu sekalian bang bawa sekolah yang di Tangerang, di Jakarta lu, terus kalau yang masih dibilang gitu. Iya, gue bilang RDL bang, gue Selipi Doski 15 SMA. Gue tenang bang, iya. Oh ya udah lu bawaan tuh sekalian deh kan buat ketemu. Iya ntar gue temuin kok, tenang aja. Gue bilang kalau emang lu mau ribut, kalau gue mau ngikut aja sih. Lu mau ribut ya udah gue terima. Ya udah ntar kabar-kabaran aja. Iya udah gue terima nih. Gue udah nge-PC angkatan gue. Adik kelas gue nih lagi pada sibuk kali ini ya, udah angkatan gue aja deh. Gue bilang nih ada yang lu mau gak ribut? Ada yang ngajakin nih. Gue disuruh, ibaratnya udah disuruh bawa sekolah gue yang lama. Ibaratnya yang harusnya gue udah lupain nih, gue nggak mau ngelakuin lagi. Akhirnya kejadian kayak sebelumnya, gue kayak ibaratnya direndahin, dijatuhin, dihina lah ya, diinjek-injek lagi. Tapi gue mikir apapun nanti atau kejadian atau enggak, harus mikir, nggak mau keulang lagi. Intinya biar tahu hasil aja, jangan sampai kayak kemarin lagi ya kan. Karena ya udah rugi banget sih. Masa iya sih, gue udah kelas 3 loh, itu pas banget kelas 3 gue. Masa ya udah mau lulus nih, dikit lagi ya kan. Emang ujiannya berat banget sih kalau sekolah, parah. Pinter-pinter dari hati. Akhirnya dia ngajak di Kalideres. Gue terima dong. Ya udah gue terima aja. Ginian nih, akhirnya di Mayora tuh kampungannya tuh kampungannya dia. Kampungannya dia Iya, gue bilang Mayora di mana? No, yang Kalideres lurus lagi, yang pas banget masuk Tangerang. Anjir, dimakan nih gue bilang nih. Gue datangin ya dimakan sih enggak sih sebenarnya. Kalau dimakan
kita udah siap sih berarti Iya, ya. udah prepare lah. Nah, udah prepare. Gue bilang apa namanya terminal aja bang. Set gue dari barat Selipi jauh, gue bilang. Jauhan ya. Iya, gue bilang kan gue udah terima. Lu mau nih itu tuh. Akhirnya dia ngajaknya jam 11. Gue terima iya jam 11. Gue iya aja udah gue ke barat. Gue udah lagi mau ngumpul. Tiba-tiba dia nggak balas nih, udah spamin gue bilang temen gue spamin di PPP. Dibalas cuma kayak gini, cancel aja, pengen tahlilan, chat tahlilan jam 11. Alasannya kocak juga. Oh di Tangerang enggak men, mungkin tuh tahlilan di Tangerang tuh jam 11. Nah, beda ya. Iya maksudnya kayak gitu, Beda kota, beda iya, waktu biasanya. bukan dianya ngindar, mungkin tahlilannya Tahlilannya jam jam 11. bahkan gue biasanya habis sisa dah. bercanda santuy. Obrolan masa lalu. Habis itu udah nggak ada kabar lagi, udah akhirnya gue lulus. Setelah lulus gue bingung mau kemana nih gue, Arahnya ya. parah gue bingung, kayaknya gue masih mau main-main nih, gue bilang. Berkata pikiran gue perlu belajar lagi nih selama 3 tahun, gue dapet apa ya kan. Belum masih muda ya kan. Iya maksud gue digempur sama kuliah ntar pusing lagi aja ya kan, daripada buang-buang duit ya kan, setahun lumayan ya kan. Udah dah istirahat dulu dah, gue bilang kerja dulu dah, gue bilang sekali ada hasil kerja buat nambah-nambahin duit kuliah ya kan. Tetep aja kerjaan gue, gue nyari bokap gue demen ya karena lebih baik lu ngadain, lu pokoknya sibukin nih yang positif aja tuh, udah seneng gitu bokap gue ngomong. Nah akhirnya ya gue nggak kerja dah tuh. Gue pernah kerja sekali gue kerja cuma sebulan, udah gue tipe tuh kayak orang tuh yang nggak mau banget diatur sih. Nggak pantas gitu jadinya, ibaratnya disuruh gini, anjir apa kesel, capek, males sih kan, bete jadinya kayak gitu. Pribadi orang beda-beda. Iya benar, tapi ya lu jangan ngikutin juga. Lu jangan pada Ambil ngikutin yang lu. positifnya aja. Iya benar, ambil positif, jangan negatifnya. Negatifnya kalau lu lagi jalanin ya jangan dilanjutin. Nah, mungkin segitu aja kali ya perjalanan dari seorang Batem MTL. Lu ada kata-kata nggak buat orang-orang yang mungkin masih suka nerusin itulah budayanya mereka lah? Buat lu semua yang lagi ngalamin ibarat kata kayak masa lalu gue yang di belakang ya kan, jangan lu lanjutin, maksudnya udah dah, lu udah tahu contohnya ke depan. Kalau di sekolah sih prinsip gua dulu sama kata nih, mimpi bersama gak akan ada artinya kalau nggak dijalani bersama. Tapi buktinya mimpi gua nggak bisa gua jalanin bareng-bareng sama dia orang. Dia pribadi sendiri ya. Nah harus pribadi sendiri. Terus kalau dari gue yang dengar ceritanya Batam ini, dampak yang dia rasain tuh yaitu tadi, karena masalah yang di sekolah yang satu namanya nih jadi kesebar semua. Itu udah rugi banget men. Orang-orang kenal dia dengan pandangan yang Buruk. berbeda. Jadi buruk. walaupun lu berubah, selagi orang tuh taunya lu buruk, tuh lu tetap dipandang buruk. Itu yang gua alamin sih. Mungkin cukup sekian video dari gua dan juga nih narasumber gua Batem. Udah thank you banget nih udah dari Tangerang mau main kemari ya kan. Sering aja main kemari ya kan. Pesan gue juga buat kalian semua yang masih suka tawuran atau apapun, udah stop tawuran pelajar. Stop. Rugi. Kalau dibilang buat naikin harga diri atau nama sekolah kalian udah harum, gak usah dibikin harum lagi. Nah benar. Thanks for watching, jangan lupa di like, Subscribe, di share juga, komen di share ke teman-temannya biar pada berhenti tawuran pelajar. Oke, gue Bani, gue Batem. dadah.